bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Shalom jemaat Tuhan semuanya. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Bahagia sekali, senang sekali bisa bertemu kembali bersama-sama di tempat ini. Bersama kita merindukan hadirat Tuhan, bersama kita merindukan untuk menyenangkan Allah Bapa kita di surga. Berikan tepuk tangan bagi Allah Bapa kita di surga. Kita mulai saja ibadah kita pada pagi hari ini. Selalu ada di hadirat-Mu, di tempat kudus, tempat persembunyian diriku, bersama Kristus. Sekali lagi, selalu ada di hadirat, di tempat tinggi bahwa aku datang menyembah, angkat pujian hormat bagi-Mu. Selalu ada di hadirat, di tempat kudus, tempat persembunyian hidupku, bersama Kristus. Nyatakan tunjukkan tangan. Angkat hatimu sembah Dia, nikmati hadirnya di tengah-tengah kita pada pagi hari. Terima kasih. Angkat
hadapanmu, kami datang bawa karunia-Nya. Berdiri hadapannya, angkat kami, angkat kami Tuhan, bersama umat-Mu yang sujud dan menyembah di hadapan Bapa-Mu selamanya. Sekali lagi katakan, sujud dan menyembah di hadapan tahta-Mu selamanya. Haleluya, haleluya. Sudah memandang masa depan, janji Tuhanku yang penuh pengharapan. Tuhan pasti kenalkan. Sama-sama katakan, melangkah teguh hidup di dalam Tuhan, berjuang sungguh untuk selalu berkenan, mengikut Tuhan dimanapun berada, sampai akhirnya kau dapat setia. Tuhan tolonglah anak kami setia. Katakan, tetap setia. Haleluya. Dengan imanmu nyanyikan lagu ini. Kita bertekad, kita menyongsong hari esok yang indah. Katakan, dunia baru nanti abadi, rumah Bapa di surga. Haleluya. Yang penuh harapan, agar kita mendapatkan perkenanan dari Bapa kita, agar kita bersama-sama bisa melangkah untuk menuju langit baru, bumi yang baru, bumi yang penuh harapan. Sekali lagi Tuhan katakan, semua melangkah teguh hidup di haleluya, amin. Dan dimanapun berada, Tuhan tolonglah agar kami setia
lagi, semuanya melangkah teguh, melangkah teguh hidup di dalam Tuhan, berjuang sungguh untuk selalu berkenan, menanti Tuhan dimanapun berada, sampai akhirnya kau dapat setia. Tuhan tolonglah agar kami setia, tetap setia, tetap setia. Sekali lagi, katakan tetap setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang ku terbang bersamamu menuju langit biru, dalam kerajaanmu melayani. Di mana? Di langit baru, bumi yang baru. Haleluya. Dengan semangat kita nyanyi pujian ini bersama-sama. Layakkan panang yang ada di langit baru, bumi yang baru. Sama katakan, ku layakkan anganku ke rumahmu ya Bapakku. Senangkanmu, senangkanmu tujuanku. Untuk itu aku ada bersamamu selama-lamanya. Tiap tetap berkecil, ku terbang bersamamu langit biru, di dalam kerajaan melayani. Langit baru, di langit baru, bumi ku terbang bersamamu langit biru, di dalam kerajaan melayani. Langit baru, di langit baru, bumi 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 aku terbang bersamamu menuju langit biru, di dalam kerajaan melayani. Di langit baru, bumi yang baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku ya Tuhan, di dalam kemuliaan berjalan bersamamu setiap waktu, selalu bercakap-cakap, di dalam mendekat, kau tinggal di dalamku, ku tinggal di dalammu. Sekali lagi katakan, angkat aku ya Tuhan, di dalam kemuliaan berjalan bersamamu setiap waktu, selalu
firman Tuhan lebih lagi. Dan dalam rindu kita, doa kita katakan, angkat aku Tuhan. Angkat aku ya Tuhan, di dalam kemuliaan, berjalan bersamamu setiap waktu, selalu bercakap-cakap dalammu menetap, kau tinggal di dalamku, ku tinggal di dalam. Mari kita bangkit berdiri di hadapannya, katakan, ku harus tinggalkan serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Kau yang kami nantikan ya Bapa, Kau yang kami nantikan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kami menyembah-Mu, Allah yang Haleluya. Bapa kami di dalam surga. Haleluya. Bapa kami yang di surga. Haleluya. Kami angkat hati kami, jiwa kami. Kami mau menyembah-Mu ya Bapa. Bapa, kami rindu Engkau terus menuntun hidup kami. Kami rindu hidup kami terus berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau menghormati Engkau. Kami mau hidup kami semakin diubahkan. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman. Kami menantikan suara-Mu yang akan Kau sampaikan kepada kami Bapa. Kami siap untuk ditegur oleh Tuhan jika ada kesalahan-kesalahan kami yang mesti kami tinggalkan. Dan kami tahu semua untuk kebaikan kami ya Bapa. Biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari kita siap merenungkan firman, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi shalom. Tetap bersemangat, amin. Puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata di dalam surat Roma pasal 3 ayat 23. Saya akan bacakan bagi kita semua. Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita mesti menghayati, memahami dengan sungguh-sungguh ayat ini Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya berkata demikian saudaraku? Karena ini penting bagi kita menghayati bahwa kita semua adalah orang yang berdosa dan yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kemurahan Allah yang telah memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita boleh memperoleh pengampunan dosa. Dan pengampunan dosa ini saudaraku bukan hanya bagi orang Kristen saja. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 di situ dikatakan bahwa Yesus sebagai anak domba yang menghapus dosa dunia. Secara umum saudaraku, kematian Tuhan Yesus telah memberikan atau melayakkan semua manusia untuk dihakimi menurut perbuatan saudara. Secara khusus kita bukan saja dosa kita dihapus, tapi saudaraku kita terus dibawa mengalami pembaharuan demi pembaharuan, sehingga kita mengalami keserupaan dengan Tuhan Yesus. Dan ini hal yang luar biasa yang boleh kita alami saudara. Sehingga kita yang telah kehilangan kemuliaan Allah, dalam arti kata tidak mencapai kemuliaan Allah, manusia yang tidak mencapai kemuliaan Allah, kita boleh menggenapinya oleh anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu saudara, yang pertama yang harus kita perhatikan sebagai orang yang telah ditebus Tuhan, orang yang telah mengalami penebusan dosa di dalam Tuhan. Ingat saudaraku, masih ada kodrat dosa di dalam diri kita yang mesti diubahkan terus. Yang mesti diubahkan terus. Kita tidak secara otomatis ketika kita percaya kepada Tuhan, bahkan dilahirkan sebagai orang Kristen, kita mengalami pemikiran yang seperti atau memiliki pikiran yang seperti Allah inginkan. Tidak ada yang secara otomatis dan instan saudara. Semua mengalami proses pembaharuan di dalam hidup kita saudara. Di dalam firman Tuhan ya, di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 2 berbunyi demikian.
janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita harus mengalami pembaharuan budi atau pikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Untuk itu, saudaraku, kita harus menggerakkan gairah kita. Kita harus menggerakkan keputusan kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus menggerakkan keputusan kita itu dengan tindakan konkret untuk mengisi pikiran kita, memperbaharui pikiran kita. Dan tindakan itu tidak bisa sekedar kita datang untuk menghadiri ibadah seperti saat ini, saudara. Memang ini salah satunya, tapi belum cukup. Apalagi saudaraku, kalau saudara datang juga tidak serius, hanya karena tidak enak kalau hari Minggu tidak beribadah, atau cuma hanya datang setor muka, saudara. Saya rindu, saudaraku, bahwa kegiatan seperti ini, pertemuan bersama ini, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penghayatan sungguh-sungguh. Dan saya juga berharap para pelayan juga mempersiapkan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Saya juga, saudaraku, mempersiapkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bawa di dalam doa, tidak secara ala kadarnya. Karena pertemuan ini penting. Pertemuan ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini belum cukup, Bapak Ibu Saudara. Kita mesti punya tindakan-tindakan yang lebih aktif lagi untuk kita terus mengisi pikiran kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ayat yang sudah sering kita dengar ini, tetapi secara khusus hari ini Allah mau menantang dan bertanya kepada kita, di manakah terdapat perbedaan kita dengan dunia ini? Dan ini juga merupakan perenungan saya, di mana perbedaan saya dengan dunia ini. Kalau saya sudah sekian lama menjadi orang Kristen, di mana sih perbedaan saya dengan dunia ini? Dan ini harus kita perkarakan dengan serius, saudaraku. Ya, jangan-jangan kita masih serupa dengan dunia ini, saudaraku. Yang artinya kita masih sedang menuju kepada kebinasaan. Kemurahan Allah memberikan keselamatan supaya kita bisa berbalik dan bertobat, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi kalau sekian lama kita menjadi orang Kristen, kita masih sama dengan dunia ini, kita harus dan serius memperhatikannya, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu ini bukan hal yang sederhana, saudara. Ya, dibutuhkan kejujuran kita untuk melihat keadaan diri kita. Sebab pengalaman saya juga pernah menjadi jemaat biasa. Ketika mendengar firman Tuhan, bukan hanya jemaat biasa, ya, pelayan Tuhan, bahkan pendeta.
Ketika kita mendengar firman Tuhan, saudaraku, cenderung kita punya sikap untuk menolak. Atau apalagi firman Tuhan yang menyentuh kesalahan kita, saudara. Kita langsung bereaksi tanpa kita pikir panjang. Ini saudaraku, inilah salah satu kelicikan, kejahatan kita manusia yang telah jatuh dalam dosa. Maka diperlukan kejujuran untuk melihat diri kita sendiri, saudaraku. Jangan sampai kita gagal menemukan keadaan kita yang sebenarnya. Jangan sampai kita gagal. Kalau saudara berobat, saudara tentu mau mencari dokter, rumah sakit yang mampu mendeteksi penyakit saudara, dengan tujuan penyakit saudara bisa teratasi. Kan begitu, saudara? Bisa teratasi, bisa disembuhkan. Dengan demikian juga, saudaraku, sama dengan penyakit rohani kita, penyakit karakter kita, saudaraku. Kita tentu mau ditemukan oleh Tuhan. Kita tentu mau diberitahu oleh Tuhan dan kita selesaikan. Ada amin, saudaraku? Ya. Kalau penyakit jasmani kita, ya mungkin membawa kita mati secara jasmani. Tapi kalau penyakit rohani batinia kita, membawa kita mati di dalam kekekalan. Ini mengalami resiko yang lebih besar dan lebih tinggi, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu kita mau serius memperkarakan, serius mau diubahkan oleh Tuhan. Kita mau menjadi orang Kristen yang memperkarakan sesuatu yang memang mau diperkarakan oleh Tuhan. Makanya kita, sekali lagi kita harus terbuka, jujur kepada Tuhan, saudaraku. Saya juga masih terus dan harus memang memberi diri saya dikoreksi Tuhan, saudara. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan selama ini menunjukkan kesalahan saya, kelemahan saya, karakter yang buruk yang saya warisi dari tabiat dosa, dari didikan dunia, dari cara hidup yang diwarisi oleh nenek moyang saya. Dan di dalam Tuhan kita mau dibaharui, mau diubahkan. Semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita mau diubahkan oleh Tuhan. Ada amin, Bapak Ibu Saudara? Ada amin? Dan kita harus bersemangat untuk hal ini. Karena ketika kita diubahkan oleh Tuhan, kehidupan menanti kita, kemuliaan menanti kita, kehidupan kekal menanti kita, saudaraku. Kalau ada firman Tuhan berkata misalnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara harus bertanya, kenapa Allah mengasihi dunia ini? Dan itu bukan tanpa alasan, karena dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dunia yang semakin jahat. Kalau Allah tidak menolong, binasa. Maka karena tergerak dengan kasih-Nya yang besar itu, karena begitu besar kasih Allah itu, maka Ia memberikan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yang percaya apa yang dilakukan
oleh Tuhan Yesus, yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya apa yang Tuhan Yesus lakukan, yang diberitakan oleh Dia, dan kita boleh mengikutinya seperti hidupnya Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus benar-benar berbeda dengan dunia ini. Artinya kita head to head dengan dunia ini. Kita benar-benar mengadakan pertempuran dengan dunia ini, ya, perlawanan dengan dunia ini. Artinya, saudaraku, kita mau terus untuk semakin tidak sama, semakin jauh, semakin berubah, semakin tidak melakukan apa yang dunia ini lakukan, saudara. Kita harus berhadapan bahwa musuh kita adalah kuasa kegelapan yang menaungi atau berkuasa atas dunia ini, saudara. Harus seperti itu, saudara yang terkasih. Kita harus hidup secara eksklusif, ya, terpisah, ya, dan menjadi anak Allah yang benar-benar serius. Kita nggak di ranah agama saja, saudara, tapi kita benar-benar, kita datang beribadat seperti ini, kita jalankan kehidupan di luar sana. Ketika kita keluar dari ruang ini, kita seperti orang yang dalam peperangan, seperti orang yang dalam peperangan, yang selalu siap, siaga, waspada. Dan itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Amin. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Halo, amin, saudaraku. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Karena memang kita head to head dengan dunia ini, saudaraku. Ya, kita berhadapan dengan dunia ini, saudara. Dan kalau kita tidak serius menghayati dan melakukan hal ini, kita orang-orang yang menjalin persahabatan dengan dunia ini. Dan mungkin, saudaraku, saat ini kita sudah masuk dalam proses itu. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan mengingatkan kepada kita. Mari ada kesempatan untuk kita berubah, untuk bertobat. Kalau kita menjadi sahabat dunia ini, kita menjadikan diri kita musuh Allah. Demikian kata surat Yakobus pasal 4 ayat 4. Kita menjadikan diri kita musuh Allah. Ini pilihan yang harus kita ambil, saudara. Pilihan yang harus kita tentukan. Dan kita mau memilih, kita mau mengikut Tuhan. Kita mau di pihaknya Tuhan, saudara. Saudara, kalau kita memperhatikan Roma, ya, pasal 12 ayat 1 dikatakan, karena saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kata yang membedakan adalah, saudaraku, demi kemurahan Allah. Kita yang telah menerima kemurahan Allah, yang mau mengasihi Allah, yang sudah menyelamatkan kita, saudaraku, sejatinya kita orang-orang yang mau turut dalam kehendak Allah ini, di mana kita terus diubahkan. Jangan kita mau ikut Tuhan Yesus, kita tidak mau diubahkan Tuhan.
Padahal saudaraku, perubahan dari Tuhan itu untuk kebaikan kita. Ada amin? Meskipun memang secara daging tidak enak. Karena ada aktivitas, ada pola hidup yang harus diubahkan. Makanya saudara, kita harus melihat ini sebagai hal yang berharga bagi kita. Ya seperti saudara melihat uang itu, harga itu berharga bagi saudara. Saudara tidak takut sakit, tidak takut capek untuk meraihnya, ya kan? Bahkan ada pekerjaan yang harus mempertaruhkan nyawa. Misalnya orang-orang yang kerja di tambang ya, yang masuk ke terowongan yang dalam, sampai kedalaman yang kadang tidak ada oksigen, mereka harus pakai oksigen. Belum lagi kemungkinan tempat itu bisa runtuh dan sebagainya. Dan masih banyak lagi pekerjaan yang mempertaruhkan nyawa, saudara. Tapi orang tetap mau melakukan. Memang di sisi lain ada pengabdiannya, saudara. Tapi tidak banyak yang ya karena kebutuhan hidup. Apalagi saudaraku berbicara tentang kehidupan kekal. Ini harus kita perjuangkan dengan lebih daripada kita memperjuangkan uang. Halo, amin saudaraku? Ya, harus lebih seharusnya saudaraku. Kalau saudara orang yang mencari uang itu ya dengan banting tulang, bukan banting daging lagi, banting tulang saudara, itu saja belum tentu dapat, atau maksudnya belum tentu kaya kan gitu. Tapi tetap dilakukan. Tapi kalau kita lakukan ini saudaraku, mau turut dalam perubahan, dalam masuk dalam rencana Allah ini pasti kita peroleh. Sebab ketika kita mau melakukan ini saudaraku, Allah akan menolong kita. Karena memang itu proyek Allah dalam hidup kita saudara. Merubah hidup kita. Merubah hidup kita. Dari hidup kita yang jahat menjadi orang baik. Dari orang baik kita masuk menjadi kehidupan sebagai anak-anak Allah. Ini prosesnya saudara. Enggak mungkin saudara orang jahat langsung masuk menjadi anak-anak Allah. Menjadi orang baik dulu. Ya. Maka kehidupan kita yang panjang, ya kehidupan kekristenan yang panjang ini proses. Hari-hari ini saya diingatkan Tuhan, ya semalam juga saya sampaikan anak muda di tempat ini. Ada perbuatan kita saudaraku ya, yang jahat, atau perbuatan kita yang berisiko tinggi untuk merusak. Misalnya seseorang terlibat dalam kebiasaan pornografi ya, judi online dan sebagainya. Itu kebiasaan yang potensi merusaknya cepat. Kejahatan menipu orang misalnya saudara. Nah kalau kita sudah ada di dalam keadaan seperti itu ya, udah pasti kita harus berubah. Tetapi juga ada orang yang tidak menipu, tidak terlibat ya pornografi, percinahan atau sejenisnya saudaraku. Tapi hidupnya cenderung santai, santuy gitu loh. Ya, ke gereja ayo, tapi pulang ya kembali lagi melakukan aktivitasnya. Artinya dia panas enggak, dingin enggak. Nah saudaraku, ini juga harus berubah saudara. Jangan merasa di zona aman. Dan biasanya saudaraku, kebanyakan orang Kristen ada di zona ini. Ya saya masih ibadah kok tiap minggu. Ya, saya enggak, kalau dari segi kejahatan saya enggak melakukan kok. Tapi cenderung santai hidupnya. Tahun lepas tahun tidak ada pertumbuhan rohani, santai saja, santuy saja. Lakukan kejahatan enggak,
sungguh-sungguh di dalam Tuhan juga enggak. Ini juga harus berubah, Bapak Ibu Saudara. Harus berubah. Kita harus benar-benar masuk di dalam zonanya Tuhan. Ya, saudaraku, harus berubah. Makanya kita cek, kita harus dengan serius. Ya, kita cek. Apakah di dalam pola berpikir kita masih memiliki pola berpikir dunia? Nanti kita lihat, saudaraku, dari ayat yang kita baca tadi, saudaraku, ya. Ya, dari ayat kita baca yang tadi, apakah kita sudah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepada Allah? Ini salah satu perbedaan yang harus terlihat, perubahan yang harus terlihat. Kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Kalau ada terjemahan yang lain berkata mempersembahkan hidup kita. Ini sama dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan lakukan segala sesuatu yang lain untuk kemuliaan Tuhan. Ini orang yang berubah itu seperti itu, saudara. Kalau saudara kita belum sampai taraf ini, belum berubah. Kita belum berubah. Kalau yang kita lakukan, baik kita makan, minum, dan lakukan segala sesuatu untuk diri kita, kita belum berubah. Makanya saya katakan kita harus serius memperhatikan ini, saudaraku. Ya. Kalaupun saat ini kita belum mengalami atau belum memiliki sikap yang seperti ini, baiklah, mari kita terus belajar. Ya, karena saya pun masih terus belajar. Tetapi jangan kita tidak peduli, jangan kita tidak peduli dan kita santuy di dalam kerohanian kita, saudara. Ini sebentar lagi kita akan masuk ke tahun 2025, ya. Ini perjalanan waktu kita terus bergulir dengan cepat. Ya. Kalau saya rasakan, ya, 1 minggu apalagi itu cepat sekali. 1 bulan cepat sekali. Ya. Waktu kemarin ke Jakarta 1 minggu, kok rasanya cepat ya. Anak-anak bilang, Papa udah mau pulang, kita belum ke sini, belum ke situ. Waduh, memang rasanya cepat sekali. Dan kita harus melihat ini sebagai kesempatan yang terus berkurang, ya. Terus berkurang, terus hilang, saudara. Kita lihat perubahan fisik kita tahun demi tahun cepat berubah, saudara. Belum lagi kelemahan tubuh kita yang kita rasakan. Ini kesempatan yang semakin berkurang. Sedangkan, saudaraku, ada penyakit rohani, penyakit batinia. Ada manusia lama kita yang belum diubahkan, yang belum mengalami pembaharuan. Ini mengerikan. Bahkan bisa semakin parah. Kita semakin jahat, semakin jauh dari Tuhan. Tidak semakin menyukai hal-hal yang rohani. Ini semakin parah penyakit kita ini, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ingatkan kepada kita demi kemurahan Allah, demi kebaikan Allah, pengorbanan Allah yang begitu besar, yang tidak menghendaki setiap kita atau setiap orang atau satupun orang yang binasa. Mari baiklah kita ikuti kehendak Allah ini. Toh kehendak Allah ini juga untuk kebaikan kita. Saya semalam juga sampaikan kepada anak-anak muda di tempat ini. Saya pernah mengalami pengalaman membawa mobil, ya. Lalu dengan keadaan yang santai, ya Bapak Ibu Saudara.
Ya, sudah istirahat, sudah mandi, lalu sudah makan juga, sudah kenyang santuy gitu ya. Saya ketiduran saudaraku, tiba-tiba. Saya baru tahu itu ada istilahnya ya. Saya lupa itu. Karena kemarin ada kecelakaan di tol Cipularang ya, kalau nggak salah ya. Ada kru salah satu televisi yang meninggal. Itu rupanya diduga supir yang menabrak itu ketiduran. Itu ada istilahnya. Saya begitu juga bawa mobil. Ya kalau maunya kita kan tetap sadar, tapi tiba-tiba terlelap gitu loh. Terlelap. Dan puji Tuhan waktu itu ada ibu atau istri saya di samping saya. Lalu dia lihat, wah ini tikungan kok nggak belok ini. Dengan refleksnya cepat dia menepuk saya. Saya langsung tersadar gitu. Waduh, itu sudah, karena bawanya santuy untung nggak laju ya. Ya kecepatan 60 gitu. Saya sempat banting setir saudara. Itu jantung itu mau copot saudaraku. Setelah itu mata nih melek, nggak ngantuk lagi. Melek karena jantung ini deg-degan. Waduh saudara. Nah saudara melihat nggak saudara? Kalau hidup kita yang lama ini adalah hidup yang menuju kepada jurang kebinasaan. Dan saudara tidak membanting setir. Saudara tidak berbalik, tidak bertobat. Yang hanya dapat stempel cap agama Kristen. Kebiasaannya masih sama. Itu sama dengan saudara tidak banting setir. Ya pasti akhirnya masuk jurang. Makanya kita sadari saudaraku, kita melek, kita lihat, wah ini bahaya hidup kita seperti ini. Kita nggak ada pikir panjang lagi, saudaraku, langsung banting setir. Berubah haluan hidup kita, saudara. Ya saudara yang terkasih, demi kemurahan Allah itu baik. Dia menyediakan domba penghapus dosa. Bukan hanya itu saudaraku, sebagai bimbingannya atau sebagai kebaikan tanggung jawab Allah itu, Dia memberikan Roh Kudus yang mendampingi hidup kita. Bukan hanya kita ditebus, tapi Dia juga mengawal perjalanan hidup kita ke depan. Perjalanan hidup kita ke depan semakin diubahkan. Ya saudaraku, banyak orang Kristen tidak mengerti bahwa tujuan keselamatan itu, saudaraku, tidak hanya membawa kita masuk surga. Ingat ini saudaraku, keselamatan itu tidak hanya membawa kita surga, itu buah keselamatan. Keselamatan itu membawa kita kembali kepada rancangan Allah, dan sehingga saudaraku bisa menggenapi rencana Allah. Disinilah ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Kalau kita tetap dalam keadaan yang lama, manusia lama, kita tidak bisa melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Itu omong kosong saudaraku. Puji-pujian yang kita naikkan, ya, melakukan kehendak-Mu Tuhan, itu omong kosong. Kalau hidup kita tidak diubahkan, pasti yang kita lakukan adalah kehendak-Ku yang jadi, rencanaku yang jadi, cita-citaku yang jadi, kesenanganku yang jadi. Bukan rencana Allah, bukan kesenangan Allah, saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ya bukan tidak boleh kita punya cita-cita, tapi masalahnya cita-cita kita sesuai nggak dengan kehendak Allah itu? Seturut nggak dengan kehendak Allah itu, saudara? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ya,
Tidak bisa tidak, saudaraku, hidup kita yang ditebus oleh Tuhan, kita harus sediakan, kita harus memberikannya. Ya, seperti ada pujian ya, yang saya kira pujian ini bagus sekali, bukan pujian dari GSKI, ya, di F. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu, pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Lagu ini, saudaraku, sudah lama sekali, saudaraku. Bisa 20-an tahun. Ya, seingat saya ada, saudara. Minimal belasan tahun. Tapi saudaraku, kalau kita tidak mengenal kebenaran, lagu seperti ini tidak akan pernah tergenapi dalam hidup kita. Kita tidak pernah menikmati. Dan ketika saya mengenal kebenaran, di suara kebenaran, mengerti apa itu mati, mengerti itu apa kehendak Allah, mengerti itu menjadi seperti yang kau kehendaki, lagu ini baru mulai bisa kita mengerti maknanya. Coba saudara, ku telah mati. Oh saudaraku, di gereja ini diajarkan kematian roh, kematian jasmani, kematian daging, kematian keinginan kita. Bahkan gereja yang menciptakan lagu ini, ya belum tentu, atau bahkan orang yang menciptakan lagu ini, belum tentu, maksudnya bukan tidak bisa atau tidak menjadi ya. Kalau dia mengenal kebenaran pasti. Kita belasan tahun, puluhan tahun menyanyikan lagu ini. Ku telah mati dan tinggalkan. Tapi faktanya kita nggak mati-mati. Dan kita juga tidak meninggalkan cara hidup kita yang lama, saudara. Dan pasti juga kita tidak bisa meletakkan hidup kita di mezbahnya Tuhan. Saudara tahu apa arti meletakkan hidup kita di mezbahnya Tuhan? Hidup korban, persembahan. Sesuatu yang sudah, korban yang sudah dicincang, yang sudah mati, dibakar bagi keharuman Tuhan. Kalau saudaraku, kalau kita tidak mengerti kebenaran ini, bagaimana kita bisa mengerti lirik di dalam pujian tersebut, saudara? Di awalnya dikatakan bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan cara yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, kau menebus diri dengan segenap kasih dan pengorbananmu dan ini maaf kalau ada salah nyanyinya saudaraku ya, karena sudah lama, agak lupa-lupa nih. Ya, membayarku dulu atau menebusku dulu. Ya. Tetapi ya
seperti itu faktanya. Alkitab berkata di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19 bahwa Tuhan menebus kita dengan harga yang sangat mahal, bukan dengan perak emas, melainkan dengan darah yang sangat mahal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hidup kita telah ditebus. Itulah kemurahan Allah, kasih Allah yang luar biasa itu, saudaraku. Makanya saudaraku, ketika kita menemukan kata karena begitu besar kasih Allah, maka penghayatan kita harus sampai di sini. Bukan hanya karena dia mampu melewati kita dari masalah yang kita alami, sekalipun Allah tidak menolong kita dalam masalah kita, kasihnya tetap besar. Amin, saudaraku. Ya, kasihnya tetap luar biasa dalam hidup kita. Kasihnya tetap sangat-sangat besar. Karena saudara, yang Allah perhatikan adalah kehidupan kekal kita. Ya, belum tentu kegagalan-kegagalan kita itu, saudaraku, itu merupakan, ya, atau itu tanda Allah tidak mengasihi kita. Tidak. Bisa justru itu kasih Allah yang mau memberikan kita pelajaran, yang mau memberikan kita teguran. Kalau kita tidak diingatkan, kita disadarkan, saudaraku, justru kita bisa bablasan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, jadi menjadi Kristen itu sebenarnya hanya memiliki satu tujuan. Ingat ini, saudaraku, menjadi Kristen itu hanya memiliki satu tujuan, yaitu hidup yang diubahkan Tuhan. Hidup yang diubahkan Tuhan. Dan untuk ini apapun, ya, mestinya kita harus korbankan. Apapun mestinya harus kita lepaskan demi perubahan itu. Apapun itu, saudaraku. Apalagi, saudaraku, soal perbuatan-perbuatan dosa yang saya sebut tadi, saudaraku, ya, harus bisa kita lepaskan. Ya, keterikatan kita terhadap misalnya pornografi, judi online ini yang lagi marak diberantas oleh negara kita, saudaraku. Jangan sampai saudara melakukan hal itu, saudara. Itu akan membawa kesengsaraan bagi saudara. Jangankan nanti meninggal, sekarang aja sudah sengsara. Banyak orang yang terlibat judi online, sengsara, terjerat utang, dikejar-kejar, saudaraku. Dan masih banyak lagi yang harus kita tinggalkan, lepaskan, saudaraku. Harus berani. Kita harus diubahkan agar kita mengalami satu kecanduan, ketagihan hadirat Allah. Ada amin, saudaraku? Mengalami kecanduan dan ketagihan hadirat Allah. Apapun itu, saudaraku. Dan satu lagi, kebanyakan kita hari-hari ini kecanduan HP, saudara. Ya. Kecanduan handphone, media sosial, saudaraku. Ya. Saudara mungkin gak melakukan hal yang jahat, tapi saudara kecanduan handphone, media sosial, sampai saudara lupa bersekutu dengan Tuhan. Sampai kecanduan saudara dengan perkara-perkara rohani lebih rendah, itu bermasalah, saudaraku. Itu tidak wajar di dalam Tuhan. Dan itu menyebabkan kita tidak berubah. Tidak berubah. Makanya seperti lagu tadi, kita harus mati dari segala keinginan kita, kesenangan kita.
baru saudara bisa diproses oleh Tuhan. Ya, saudaraku yang terkasih, ingat kita adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas. Kalau saudara nggak mau diubah Tuhan, itu perubahan itu nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi, saudara. Kalau saudara tidak mau diubah Tuhan, perubahan itu nggak akan terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, perubahan ini saudaraku harus berlangsung atau terjadi dalam hidup kita dari waktu ke waktu. Jika itu benar-benar berlangsung, maka kita dapat membedakan. Kita akan semakin melihat mana yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ingat saudaraku, yang pernah saya sampaikan, semakin kita berubah, ini mata rohani kita semakin jernih. Dibukakan kepekaan. Semakin melihat hal-hal yang apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, sampai yang sempurna. Tetapi sebaliknya saudara tidak berubah, semakin duniawi, mata rohani saudara semakin tebal dengan kabut. Semakin ditutupi sampai kesalahan yang sudah jelas saudara tidak mengetahui. Ya, kan kita ada tuh, kalau melakukan kesalahan kayaknya kita nggak salah, orang lihat itu salah. Udah salah itu saudara, udah salah. Pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, ketika kita masih hidup seturut dengan dunia ini, tidak mau diubahkan Tuhan, kabut mata rohani kita ditutup. Semakin tebal, kita tidak mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna bagi Allah. Makanya kalau saudara kita baca Roma pasal 12 ayat 2-nya itu langsung menyampaikan kepada kita, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Sambungannya itu langsung diingatkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubah terus. Pembaharuan budi kita berubah terus. Berubah. Ya, dalam bahasa aslinya saudaraku metamorfoste. Kalau berubah kayak apa ya? Berubahnya itu saudaraku, kata berubah di sini metamorfoste. Perubahan yang seperti ya, dialami oleh ya kupu-kupu yang dari ulat ya menjadi kepompong lalu menjadi kupu-kupu. Nah, di profil WA saya ada tuh saudara. Ya, profil WA saya taruh itu, saudara lihat. Ya. Saya taruh itu saudaraku karena bukan untuk memamerkan, itu target saya saudaraku. Saya taruh profil di WA saya seperti ulat ya, pompong menjadi kupu-kupu. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu perubahan yang harus kita lalui. Jadi kita harus menyadari saat ini kita masih seperti ulat yang menjijikkan. Lalu Tuhan proses ya menjadi kepompong saudaraku. Itu perubahan yang fase yang menyakitkan, di mana kita berubah wujud. Kita berdiam diri diproses oleh Tuhan. Sampai akhirnya saudaraku kita keluar dengan kepak sayap yang indah, berwarna-warni. Yang tadinya cuma merayap perlahan di dahan dan di daun-daunan. Sekarang kita bisa terbang tinggi. Dan ini kehidupan yang indah saudara. Amin, saudara yang terkasih. Amin. Ya, ini perubahan yang luar biasa saudara. Dan setiap kita bisa berubah. Jangan menjadi ulat terus, ujung-ujungnya nanti dimakan burung. Berubahlah jadi kupu-kupu yang indah saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh karena itu Tuhan pasti izinkan berbagai pengalaman hidup ya,
untuk merubah kita. Pengalaman-pengalaman hidup yang pahit. Karena kita sekarang belum jadi kupu-kupu toh. Belum. Kita masih di pompongnya. Pengalaman-pengalaman pahit merubah hidup kita. Pengalaman pahit merubah warna, merubah bentuk kerohanian kita, saudara. Yang tadinya kita suka sombong, dihajar, kita bangkrut, kita gagal. Kalau saudara menyadari itu, ya, dari Tuhan, saudaraku, atau pembentukan Tuhan, pasti sudah berubah, terjadi perubahan. Yang tadinya kita sombong, jadi tidak sombong. Seperti itu, saudaraku. Dan sepanjang tahun-tahun hidup kita, ya, tentu kita mau semakin cepat, itu semakin baik. Perubahan kita semakin jadi, saudaraku. Supaya apa, saudaraku? Hidup kita yang singkat ini, ya, boleh dipergunakan, boleh kita pakai atau dipakai Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Tentu kehendaknya yang pertama adalah setiap kita itu boleh menjadi anak-anak-Nya yang berkenan. Itu, saudaraku. Kehendak Allah yang kedua dalam hidup kita, bagaimana hidup kita boleh menjadi saksi. Ya, di dalam rumah tangga kita, orang terdekat kita, masyarakat terdekat kita, ya, di dalam gereja dan lingkungan yang lebih yang lebih luas maksudnya. Seperti itu, saudaraku. Jadi goal di dalam kekristenan kita jelas dan bisa kita tempuh bersama dengan Tuhan. Dan harus kita mulai, ya, jika bertahun-tahun yang hidup kita belum kita lakukan, kita harus mulai sekarang. Di pagi hari ini, saudaraku, ya, sebelum kita masuk ke tahun 2025, dalam suasana Natal nanti, saudaraku, ya, kita sudah dengan gairah, dengan pengertian yang berbeda. Kita merayakan Natal sudah dalam pengertian yang berbeda. Makanya satu lagi, saudara, sebagai penutup, ya. Kalau di GSK itu kan jarang, ya, meskipun ada juga, ya, jarang ada Malam Kudus misalnya, Malam Kudus, penyalaan lilin, ya, kesan-kesan, ya, kelahiran Tuhan Yesus pada awalnya. Karena tanpa disadari banyak orang Kristen terperangkap ketika melihat hal-hal seperti itu, seolah-olah itu Yesus baru lahir. Ya, perjalanan rohani kita kembali ke awal. Tanpa disadari, saudara. Wah, Yesus baru lahir, kasih Allah begitu baik. Tapi dia nggak melihat bagaimana Tuhan Yesus ini, ya, sudah naik ke surga, sebentar lagi akan datang sebagai hakim, sebagai penguasa yang akan menghakimi kita, saudaraku. Ya, saya nggak tahu bagaimana saudara, tapi saya mengalami hal itu. Kalau Natal, ya, kembali lagi nih. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mau memiliki pemahaman yang baru, yaitu kita mau terus diubahkan terus. Ketika nanti kita masuk dalam momen Natal, kita mengingat kasih Allah yang sudah diberikan kepada kita. Bagaimana perjalanan kerohanian kita hari-hari ini. Nah, itu yang mesti kita renungkan. Mari kita berjuang bersama-sama. Tuhan memberkati. Mari kita nyanyikan satu pujian yang indah dan luar biasa, ya, di E minor, ya, di sini di E minor. Aku harus sudah mengakhiri. Ya,
Maknanya hampir sama dengan pujian yang kita naikkan tadi. Mari saya mengundang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Dengan sungguh hati kita mau nyanyikan lagu ini. Haleluya. Sudah cukup bagi kami Bapa untuk melakukan kesalahan-kesalahan di hadapan. Kami harus berhenti saat ini. Karena semua itu membawa kami ke dalam kebinasaan yang kekal. Selain itu, kami juga menyia-nyiakan anugerah-Mu yang besar, membuat kami tidak berjalan semestinya di dalam perjalanan rohani kami. Bapa, kami mau akhiri hidup kami, hidup duniawi kami ini. Haleluya. Aku harus sudah mengakhiri jalan hidup kewajaran dunia. Sebelum roda waktu berhenti, ku berbalik dengan sepenuh hati dalam genggam kasih anugerah, hidup dalam jalan anak Allah, seperti hidup yang Yesus alami, dengan rela hati aku jalani. Dari awal lebih sungguh lagi kita nyanyikan pujian ini. Aku harus sudah mengakhiri jalan hidup kewajaran dunia. Sebelum roda waktu berhenti dalam hidup kita, berhenti, ku berbalik dengan sepenuh hati dalam genggam kasih anugerah, hidup dalam jalan anak Allah, seperti hidup Yesus jalani, dengan rela hati aku jalani. Takkan sekalipun menoleh ke belakang, dunia diambang akhir kehancuran. Tiada lagi yang diharapkan di bumi ini, aku hanya melupa. Aku sungguh-sungguh harus berkemah-kemah dari percintaan dunia terlepas. Tiada lagi yang ku ingini selain Tuhan Yesus kekasih hati. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita hidup di akhir-akhir dari akhir zaman. Suara kebinasaan sudah terdengar, Bapak Ibu saudara. Jangan saudara tidak merubah hidup saudara. Jangan saudara masih terikat dengan percintaan dunia. Di pagi hari ini saudaraku, Tuhan ingatkan kita, dunia ini sedang menuju kebinasaan. Kalau saudara tidak melepaskan diri dari keterikatan dunia ini, saudara, kita pasti masuk ke dalam kebinasaan kekal. Jangan menoleh ke belakang, saudara. Apa yang ada di belakang kita, saudara, membawa kita ke dalam kebinasaan.
Yang di belakang kita itu saudaraku, seperti kata Paulus, semua itu sampah. Meskipun bukan sampah yang tidak berguna, karena ada sampah yang bisa berguna menjadi pupuk. Itu adalah sampah pupuk yang boleh membuat pertumbuhan rohani kita semakin bertumbuh. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan kita berpaling atau menoleh ke belakang. Apalagi saudara masih menikmati yang ada di belakang saudara. Jangan seperti istri Lot, akhirnya binasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita berkemas-kemas. Kita percepat laju perjalanan kita. Kita percepat langkah kerohanian kita menuju panggilan. Ingat saudaraku, percayalah waktu ini singkat. Waktu ini singkat saudara. Jangan tunggu kita mati. Ketika kita sakit saja, kita sudah tidak bisa menikmati hidup ini. Waktu ini singkat. Pilihan terbaik kita adalah kita berubah, ikuti rencana Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita katakan dengan sungguh-sungguh, takkan sekalipun menoleh ke belakang. Dunia ini diambang kehancuran. Tiada lagi yang kita bisa harapkan dari dunia. Tiada lagi yang diharapkan di bumi ini. Aku hanya melupakan. Aku sungguh-sungguh harus berkemas-kemas dari penciptaan dunia terlepas. Tiada lagi yang ku ingini selain tumpah Yesus kekasih hati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu. Kami angkat tangan di hadapan-Mu Bapa. Pertanda kami terus memohon pertolongan-Mu. Kami terus memohon kekuatan dari Tuhan, berkat dari Tuhan, untuk kami mampu melewati padang gurun kehidupan ini. Dan kami tetap menyenangkan hati Tuhan. Kami masuk dalam hidup sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Sehingga apa yang menjadi doa, di mana datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, tergenapi. Terima kasih Bapa. Bapa, Engkau melihat setiap tangan-tangan kami yang terangkat kepadamu. Bapa, Engkau satu-satunya pengharapan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Oh haleluya. Darabaya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami terus arahkan pandangan kami kepada Tuhan Yesus yang sulung, yang telah menderita, yang telah mengabaikan hinaan, tekun memikul salib, ganti dengan sukacita. Haleluya. Oh haleluya. 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 Terpujilah Tuhan, hadirat-Mu melingkupi kami. Hadirat-Mu melingkupi kami. Haleluya. Haleluya Bapa. Haleluya Bapa.
kami Bapa. Kembalikan sukacita, semangat kami, kasih kami yang mula-mula kepadamu. Haleluya. Inilah kerinduan kami Bapa. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, Bapa berkati kami. Kekasih-kekasih Tuhan, umat-umat tebusan Tuhan, terimalah segala berkat dari Allah Bapa kita di surga, sumber segala-galanya. Dan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang olehnya kita boleh hidup di dalam persekutuan yang erat dan manis bersama dengan Roh Kudus, dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin.